Ini kan sangat luas, sehingga di sini harapan kita untuk program-program ini, yang inovasi ini bisa kita laksanakan dengan harapan nanti pada saat panen ini hasilnya luar biasa gitu loh ya. Ini sebagian edukasi untuk masyarakat para petani agar bisa mencontoh ini dan semua berjalan. Jadi lahan kecil tapi hasilnya optimal kira-kira begitu. Dalam pembinaan dalam Ya pembinaan makanya di sini kan ada dilibatkan BPL ya, kemudian ada dari kepolisian ada bintara pendamping swasembada pangan, itu ada semua. Nah diharapkan mereka menyerap ilmu dan contoh-contoh yang diberikan oleh ahli, Prof. Ali ini beliau nanti bisa mempraktekkan dan membiasakan masyarakat bisa mengedukasi masyarakat sampai di desa. terakhir Pak, terkait kooperasi, kerja kooperasi terhadap kelompok-kelompok tani yang ada di kooperasi ini di dalamnya kan ada mereka itu untuk kalau para kelompok tani ya kan, sehingga melalui pada kooperasi ini bisa memitigasi apa yang dibutuhkan ya, bisa kooperasi menjembatani ini kebutuhan alsintan apa yang kurang ya, pupuk mana yang kurang, kira-kira seperti itu. Jadi banyak hal untuk kepentingan petani. Jawa besar khusus Kabupaten Kayang, pabrik yang kita tidak cukup produksi, yang ada pabriknya. Oh ya, nanti di sini karena di sini masyarakat Kayang banyak yang menanam jagung, sehingga memang di situ kita mendorong ada investor yang mendirikan pabrik ini khusus jasa untuk dryer, pengeringan, kemudian sampai pipilan, kemudian pembersihan sampai nanti penyimpanan dan packaging ya, dibungkus, kemudian nanti dijual. Maka di situ bisa ke homestaker seperti perusahaan-perusahaan pakan ternak atau mungkin di ekspor. Kepala kantor OJK yang ada di Kalimantan Barat, kemudian juga kepala cabang BRI. Jadi saya langsung bawa ini perdananya. Beliau nanti akan membantu kita untuk menyiapkan skema-skema seperti apa yang dimudahkan para petani. Juga ada dari pihak swasta yang saya hormati, juga Pak Dan Lanut. Terima kasih Pak Dan Lanut. Memang ini juga lahannya Dan Lanut yang paling luas di sini dari satu hamparan. Mudah-mudahan beliau memberikan manfaat juga untuk kita semuanya. Ya. Kemudian juga di sini juga ada teman-teman dari koperasi yang ada di sini, Pak Kapolres bersama Pelatih dan para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ini ada kelompok tani, ada anggota Polri, juga ada pendampingan, ada BPL, ya. Teman-teman TNI Angkatan Udara khususnya ada di Lampung. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah mendengar kita apa yang disampaikan Prof. Ali ini, skemanya seperti apa dalam SOP pertanian program-program kita. Tapi nanti beliau juga akan praktekkan untuk mencampur ya pupuk-pupuk yang ada. Saya punya pikiran bahwa saya ingin di Bengkayang ini kita lombakan antar kelompok tani. Jadi buat per klaster-klaster nanti ada hadiahnya dari Kapolda. Setuju nggak? Nah, nanti parameter atau indikator keberhasilan yang mendapatkan hadiah ini, indikatornya seperti apa nanti Prof. Dia harus dihitung. Apakah di situ nilainya adalah hasil jagungnya berkualitas, ya 1 hektar bisa menghasilkan sesuai ekspektasi, ya, tinggi-tinggian, ya tadi caranya adalah bagaimana menjalankan SOP tadi yang sudah diarahkan tadi, ya, sehingga menjadi berhasil. Kemudian yang kurang itu ya nanti mungkin perlu latihan ulang mungkin ya. Nanti yang menang ini nanti bisa mungkin ada hadiahnya, dikembangkan lagi lahan-lahannya mungkin ya dari koperasi. Harapan saya adalah Bapak Ibu sekalian, di Bengkayang ini kan sekarang pilot projectnya itu adalah memang di Kalbar, tapi kita pusatkan di Kayang. Kemudian saya menginginkan bahwa dengan keberadaan koperasi ini bisa mengembangkan, mulai mengawali ini ya, memitigasi
apa yang perlu ya, mungkin dari tahap-tahap awal. Tapi ke depan ini harus selalu berkembang dan adaptif. Contoh, kalau nanti nyiramnya masih manual, ke depan sudah ada drone, ya kan? Sehingga kelompok tani tugasnya apa? Ya, memelihara, menjaga, membersihkan gulma-gulma mungkin, ya. Kemudian ya rumput-rumput tadi, kemudian mengawasi agar tidak ada hama. Jadi kelompok tani ini tugasnya agak ringan, ya, drone. Kemudian tadi arahannya tadi bahwa lahan yang dibuka itu kan nanti tolong dibantu Prof untuk dicek lahan yang sudah dibuka, dipersiapkan itu apakah di situ desainnya, ya, drainase dan yang lain-lainnya, terus tadi ada jalur, ada jarak-jaraknya, itu apa sudah benar. Nah, ini juga mungkin dikoreksi dari sekarang, ini masih ada waktu, ya, sebelum sholat Jumat ini bisa juga nanti, ya. Kemudian saya minta koperasi juga ini dengan kelompok-kelompok tani ini akan jadi percontohan di Indonesia. Ya. Jadi semua pihak yang ada di sini harus bisa masuk dalam koperasi, di mana tugasnya ini bisa menyentuh sampai ke desa-desa. Ya. Desa-desa, ya, semua tergabung di situ. Bahkan di situ nanti harus memikirkan bagaimana efektivitas daripada bisnis proses, mulai dari hulu, dari penanaman sampai di hilir nanti seperti apa, ini dari teman-teman koperasi harus bertanggung jawab di sini. Memang memulai ini memang agak berat, ya, tapi memulai ini juga harus terus berkembang. Ya, ini harus diuji coba terus sehingga sampai koperasi ini betul-betul bisa memenuhi kegiatan program ini, ya, dengan efektivitas untuk menjalankan SOP tadi yang disampaikan Profesor ini bisa berjalan, ya, dengan memitigasi. Oh, ini ada teknologi baru yang berkembang nih, misalnya. Tadi yang disampaikan Profesor tadi bahwa ada alat, ya, untuk memipil jagung untuk memanen tadi yang portable bisa dibawa. Ini bisa koperasi, ya, bisa juga bekerja sama nanti dengan perbankan dulu, ya kan, kira. Tapi dimitigasi. Tapi nanti juga ini harus dilakukan dengan benar gitu, sehingga nanti ada kemudahan-kemudahan dari pihak pendananya.